Modal sosial menurut Soeharto 2006 meliputi 3 hal. Yang pertama, modal manusia, yang kedua, modal kultural, yang ketiga, modal intelektual. Maksudnya di sini, modal manusia ialah manusia itu memiliki keterampilan dan kemampuan untuk melaksanakan sesuatu. Sedangkan modal kultural itu ialah kemampuan dia melaksanakan keputusan di dalam komunitas atau peraturan-peraturan yang ada di masyarakat. Kemudian modal intelektual itulah adalah modal ide atau gagasan. Sehingga apabila ketiga modal ini berinteraksi, maka modal sosial tercipta di dalam masyarakat tersebut. Ketahanan pangan, kondisi di mana terpenuhinya pangan untuk rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup. Cukup di sini, cukup dari segi kualitas maupun keamanan. Dapatkah Anda bayangkan sebuah negara yang tidak mampu menumbuhkan cukup makanan untuk memberi makan rakyatnya? Ini akan menjadikan bangsa yang tunduk pada tekanan internasional. Di sini kita melihat pentingnya ketahanan pangan, yaitu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga pangan masyarakat Indonesia. Yang kedua, untuk apa ketahanan pangan perlu? Agar negara kita itu tidak terlalu ditekan oleh internasional. Nah, permasalahan pangan yang kita hadapi sekarang di Indonesia itu pertumbuhan penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk ini menyebabkan banyak lahan-lahan yang potensial untuk pertanian di Indonesia itu menjadi terkonversi, seperti saya katakan tadi, menjadi lahan pemukiman dan lahan industri. Kemudian menurunnya produktivitas padi, karena banyak lahan-lahan di Indonesia ini produktivitasnya sudah banyak yang menurun. Nah, yang ketiga ini masalah kemiskinan. Selanjutnya kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, diversifikasi pangan diharapkan mampu mengoptimalisasi sumber daya pangan lokal sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan. Ada 6 komponen yang perlu diperhatikan dalam diversifikasi pangan: analisis sumber daya pangan lokal, pengembangan sumber daya pangan lokal, pendampingan secara berkesinambungan, kearifan lokal, subsidi pemerintah, modal sosial. Jadi seperti ini, apabila di per lokal itu misalnya nilai gizinya berbeda, siapa tahu kan ada satu daerah yang nilai gizinya tinggi sehingga kita ambil contoh anak-anaknya menjadi lebih pintar daripada anak-anak yang lain. Tapi ada daerah lain yang kita misalnya mereka tandus dan terpaksa harus hanya memakan makanan yang tidak terlalu bergizi, itu kan kepintaran mereka juga akan menurun. Jadi kan kita nggak bisa menyamakan, tidak bisa mencerdaskan putra putri bangsa, tapi hanya bisa mencerdaskan putra putri beberapa daerah saja seperti itu. Itu gimana? Seperti saya katakan tadi, bagaimana pengembangan pangan lokal itu kita kan perlu melihat namanya analisis komunitas sama lahan. Kalau di lahan bisa itu kemungkinan kan tidak bisa dikembangkan pangan lokal tersebut. Mungkin kita bisa mencari alternatif lain pangan yang dapat mencukupi gizi sama setara dengan daerah lain. Jadi begini, kalau misalnya kita mencontoh Brazil itu kan dia bisa mencukupi ketahanan pangan nasional negara Brazil itu karena memanfaatkan teknologi, mengenalkan pada masyarakat dan itu berbasis lingkungan. Sedangkan kalau kearifan lokal, misalkan gini, kita melihat orang menggaru untuk menanam padi itu memakai kerbau, itu kearifan lokal. Nyatanya produktivitasnya menurun dan sebagainya. Itu kenapa tidak diusulkan saja teknologi pertanian berbasis teknologi ramah lingkungan, itu kan pertanian berbasis lingkungan. Terima kasih sarannya. Mungkin seperti sarannya Profesor Roni tadi yang mengatakan bahwa kearifan lokal di sini tidak benar-benar kearifan yang baik saja seperti itu. Kemudian juga terima kasih atas sarannya tentang mengenai teknologi. Nah, di sini juga mengenai teknologi itu juga perlu ada peran antara pemerintah dan pihak swasta serta akademisi untuk bagaimana agar masyarakat di pedesaan itu dapat mengembangkan pangannya dalam skala industri pangan pedesaan.